Halo teman-teman, ini adalah pena. Pena ini memiliki 4 warna, ada hijau, ada biru, merah, hitam. Nah, pena ini bukan sembarang pena. Pena ini bisa membuat orang bertobat meninggalkan dosa-dosanya, khususnya orang Kristen. Jadi ini pena bukan sembarang pena. Kok bisa pena ini membuat orang bertobat? Aku akan jelaskan teman-teman. Jadi pena ini menjadi sebuah analogi. Oke? Nah, jadi mohon disimak agar kita mengerti. Oke teman-teman, Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Terus di Roma 6 ayat 23 mengatakan, upah dosa ialah maut. Lalu, sepertinya kontradiksi ya di 1 Yohanes 5 ayat 16 dan 17 yang berkata ada dosa yang tidak mendatangkan maut dan ada dosa yang mendatangkan maut. Jadi seperti kontradiksi. Tadi di Roma mengatakan upah dosa ialah maut, tetapi di 1 Yohanes 5 mengatakan ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, jadi aku akan jelaskan eh, kontradiksi ini. Sebenarnya ini bukan kontradiksi gitu ya. Aku akan jelaskan kepada kita melalui pena ini. Jadi pena ini akan membuat orang bertobat. Oke teman-teman, jadi pena ini adalah kita analogikan sebagai dosa. Tinta ini adalah dosa. Tinta ini adalah dosa. Jadi dosa ini akan menghasilkan dosa. Dosa ini akan menghasilkan dosa. Saya akan tulis ya. Nah, ini akan menghasilkan dosa. Ini adalah dosa. Yang merah coba. Nah, hitam, biru. Ini semua adalah dosa yang dihasilkan oleh pena ini. Jadi pena ini juga penuh dengan dosa, teman-teman. Jadi dosa yang ada di dalam pena ini dihasilkan dan dinampakkan, diperlihatkan di sini. Nampak ya, dosa. Jadi dosa yang ada di dalam hati kita akan nampak dari perbuatan kita, teman-teman. Perbuatan kita apa? Mencuri, membunuh orang, mendengki, iri, gitu ya. Tidak mau mengampuni, selingkuh, itu adalah dosa-dosa yang kita senangi, yang disenangi oleh daging kita, teman-teman. Yang disenangi oleh daging kita. Jadi ini dosa yang sudah dihasilkan itu. Ada dosa mencuri, dosa berzina, dosa dengki, dosa iri hati. Ini sudah dihasilkan di sini oleh pena yang ini. Jadi kita anggap pena ini adalah hati kita yang penuh dengan dosa, yang menghasilkan perbuatan atau tindakan kita, gitu ya. Jadi hati yang penuh dengan dosa akan menghasilkan dosa. Yang akan keluar itu adalah dosa, teman-teman. Jadi apa dosa yang tidak mendatangkan maut? Adalah dosa yang sudah dihasilkan ini, yang sudah dicatat ini. Inilah dosa yang bisa dihapus oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, yang itulah sebabnya Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, yaitu dosa yang ini yang sudah dihasilkan oleh hati kita, perbuatan-perbuatan kita itu bisa Tuhan ampuni dosa-dosa kita. Dulunya kita mencuri, dulunya kita berzina, dulunya kita pernah bunuh orang, atau dulunya kita suka iri sama orang, itu Tuhan ampuni. Tuhan bisa ampuni teman-teman.
Bahkan dosa yang kita lakukan sekarang atau nanti, Tuhan itu masih bisa ampuni. Ketika kita minta ampun kepada Tuhan Yesus. Ya, Tuhan masih bisa ampuni itu. Jadi kita hasilkan dosa, Tuhan hapus. Kita hasilkan, Tuhan hapus. Kita catat, Tuhan hapus. Kita lakukan, Tuhan hapus. Kita lakukan, Tuhan hapus terus. Tuhan hapus. Tetapi ini tidak ada habisnya, teman-teman. Akan terus menghasilkan dosa. Hati kita akan terus menghasilkan dosa yang membuat kita itu terikat, yang membuat kita itu senang melakukan dosa, gitu ya. Yang membuat kita itu akan mati di dalam dosa kita. Itulah makanya ada dosa yang mendatangkan maut, yaitu ini, dosa yang mendatangkan maut, yaitu dosa yang masih terus berada di dalam hati kita sampai akhir hidup kita tidak lepas. Gitu ya, teman-teman. Itulah dosa yang mendatangkan maut. Dosa yang tidak mendatangkan maut, inilah dosa yang tidak mendatangkan maut. Perbuatan-perbuatan yang sudah kita lakukan, yang sudah dihasilkan, itu Tuhan bisa ampuni. Tetapi ketika di akhir hidup kita, Tuhan masih menemui dosa yang ini, dosa yang menghasilkan penghasil ini, pabriknya gitu ya. Pabrik dosa itu kita tidak mampu hilangkan. Pabriknya itu, penghasil dosa itu. Yaitu apa penghasil dosa? Hati kita ini yang penuh dengan kebusukan, kemunafikan, yang masih suka berzina, yang masih suka ngerumpi, masih suka iri terhadap orang lain, masih suka marah, ya. Hati kita yang terus menghasilkan dosa itu, itulah yang Tuhan tuntut untuk kita hilangkan. Itulah sebabnya Tuhan memberikan kita kehendak bebas, ya. Tuhan nggak akan hilangkan itu yang ada di dalam hati kita. Kita sendiri yang harus menghilangkan itu, karena kita sudah diberikan kehendak bebas untuk memilih Tuhan atau memilih iblis. Memilih daging kita atau memilih roh kita. Ya, apakah kita turut dengan Roh Kudus atau roh kita, atau kita mengikuti kehendak daging kita. Makanya kehendak daging selalu berlawanan dengan roh kita gitu ya. Nah, itu teman-teman. Jadi dosa yang sudah dilakukan ini gampang sekali Tuhan hapus. Gampang sekali. Lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, semua dosa yang sudah kita lakukan, sebesar apapun itu dosa, Tuhan sudah ampuni. Tetapi dosa yang menghasilkan dosa, yaitu pabrik dosa itu di dalam hati kita, yang penuh dengan iri hati, bahkan kita senang melakukan itu, tidak mau melepaskan dosa itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Itulah dosa yang mendatangkan maut. Jadi teman-teman, mari bertobat ya. Ternyata dosa yang diampuni Yesus Kristus itu, Tuhan Yesus, ini perbuatan-perbuatan kita, Tuhan sudah ampuni. Tetapi hati kita yang masih penuh dengan dosa, inilah yang harus kita perjuangkan supaya hilang, ya, supaya habis gitu ya. Makanya semua dosa harus kita habisi di dalam hati kita, teman-teman. Karena inilah yang akan mengancam kita. Ini yang akan mengganjar kita di nanti kita bisa tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Karena hati kita masih penuh dengan dosa. Nggak habis-habis, masih menghasilkan, teman-teman. Jadi teman-teman, lewat pena ini, analogi pena ini kita bisa bertobat. Semoga Tuhan memberikan kita pencerahan, ya. Roh Kudus memberikan pengilhaman kepada kita agar kita bisa bertobat, teman-teman. Jadi ini hasil perenungan saya beberapa hari ini. Aku buat ini di sebuah video gitu, aku upload nanti. Biarlah ini menjadi perenungan bagi kita. Pena ini bukan sembarang pena, pena ini bisa membuat orang bertobat. Jadi teman-teman, sekian video dari saya, semoga teman-teman diberkati. Salam.